Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Suhabi Awamah. Saya mahasiswi semester 2 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan dosen pengampu Ibu Azahur Laila STHI MSI. Di sini saya akan menerangkan tentang materi Rasem Al-Quran. Yang pertama yakni pengertian Rasem Al-Quran. Secara bahasa, rasem berarti gambar atau tulisan. Secara istilah, Rasem Al-Quran adalah tata cara menuliskan huruf dan kalimat Al-Quran sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah Rasem Al-Quran juga diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan 4 sahabat ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Yang kedua, ada sejarah perkembangan penulisan Al-Quran. Yang pertama, pada zaman Rasulullah, tahap ini banyak metode penghafalan daripada tulisan karena peralatan menulis juga tidak begitu banyak. Oleh karena itu, jika mendengar satu ayat Al-Quran, para sahabat akan terus menghafalnya dan menulisnya atau dengan alat seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu atau tulang pengikat unta. Yang kedua, zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahap ini banyak dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh karena perang Yamamah. Umar menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran agar tidak hilang. Lalu ia memanggil Zaid bin Thabit dan memerintahkannya untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah terkumpul, mushaf tersebut berada pada Abu Bakar hingga ia wafat, lalu Umar hingga wafat dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga, pada zaman Utsman bin Affan. Penyebabnya yakni perbedaan dialek bacaan Al-Quran antara umat Islam pada saat itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Maka dari itu, Utsman menyuruh untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran dan dijadikan satu lalu diseragamkan dialeknya. Zaman yang keempat, pemberian titik dan baris terdiri dari 3 fasa. Yang pertama, peletakan tanda bacaan i'rab pada setiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Yang kedua, pemberian titik untuk membedakan huruf satu dengan lainnya. Yang ketiga, peletakan baris atau tanda baca i'rab seperti dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Yang ketiga, ada pola penulisan dalam Mushaf Utsmani. Yang pertama ada al-had, yakni membuang, menghilangkan, atau meniadakan huruf. Yang kedua ada al-ziyadah yang bermakna penambahan huruf. Yang ketiga ada al-hamzah, yakni salah satu kaidah yang apabila hamzah berharokat sukun ditulis dengan huruf harokat yang sebelumnya. Yang keempat ada badal, yakni penggantian huruf. Yang kelima ada wasol dan fasol, yakni penyambungan dan pemisahan huruf. Yang keenam ada kata dengan 2 bunyi, yakni suatu kata yang dapat dibaca 2 bunyi. Penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Yang keempat ada kedudukan Rasem Utsmani. Para ulama mempunyai beberapa pendapat, di antaranya yaitu yang pertama, Rasem Utsmani adalah tauqifi. Yang kedua, Rasem Utsmani bukan tauqifi dan merupakan cara kesepakatan penulisan Al-Quran yang disetujui Utsman. Yang ketiga, Rasem Utsmani bukanlah tauqifi dan tidak ada halangan apabila tatkala suatu generasi hendak menggunakan cara penulisan berbeda dari Rasem Utsmani. Yang terakhir yakni hukum penulisan Al-Quran dengan Rasem Utsmani. Yang pertama, penulisan Al-Quran dengan Rasem Utsmani jika tidak dikatakan sebagai petunjuk Nabi, ia merupakan suatu kesepakatan para sahabat yang memiliki hukum mengikat dan wajib diikuti kaum muslimin. Yang kedua, penulisan Al-Quran dengan Rasem Utsmani merupakan sunnah yang harus diikuti. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran dengan Rasem Utsmani adalah sebuah keniscayaan. Utamanya, penyatuan pola penulisan bagi seluruh umat Islam agar seragam sesuai dengan penulisan awal dan agar terhindar dari fitnah. Yang keempat, boleh menulis Al-Quran tanpa menggunakan Rasem Utsmani apabila digunakan untuk kepentingan pembelajaran bagi orang awam, umumnya di kalangan sekolah-sekolah yang masih butuh pengetahuan tentang bahasa Arab. Sekian dari materi yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat bagi saya, masyarakat, dan juga kita semua. Dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun saya salah dalam berkata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.